Salam Bapak Ibu, kita kembali dalam renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang kehadiran yang mendewasakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kegagalan bangsa Israel pada zaman Yesus disebabkan karena mereka tidak mau mengerti maksud utama kedatangan Yesus. Konsep Mesias di dalam pikiran mereka berbeda dengan konsep Mesias yang Allah sediakan bagi manusia. Pada mulanya, murid-murid Yesus sendiri juga salah mengartikan maksud kedatangan Yesus. Tetapi kemudian hari, mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka mulai mengerti maksud keselamatan yang Allah berikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Jadi memang ada pada mulanya murid-murid mengikut Yesus karena mau mengubah nasib di bumi ini. Tetapi ternyata yang diubah oleh karya salib Yesus adalah nasib kekekalan mereka. Setelah mereka memahami maksud isi keselamatan, barulah mereka menjadi orang percaya yang sangat militan, rela kehilangan harta, rela kehilangan keluarga, bahkan nyawa mereka sendiri demi iman kepada Yesus, serta menaruh seluruh pengharapan mereka kepada kehidupan yang akan datang. Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Lalu dalam ayat yang ke-13, di sini Petrus mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru tersebut, demikian pula banyak gereja hari ini menyimpang dari kebenaran oleh karena mereka salah memahami maksud keselamatan yang Allah berikan. Hal ini khususnya terjadi atas mereka yang menganut teologi kemakmuran. Mereka memandang kekristenan sebagai jalan keluar untuk memperoleh kemudahan hidup, mengalami mujizat dan berkat-berkat jasmani, serta kesuksesan secara umum. Sehingga fokus hidup tidak diarahkan pada maksud keselamatan diadakan oleh Allah. Orang yang fokus hidupnya demikian tidak akan dapat mengerti proses keselamatan yang Yesus berikan. Orang-orang Kristen yang fokus hidupnya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani tidak akan pernah bisa hidup di hadirat Allah. Kalau seseorang berurusan dengan Allah hanya karena menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, maka kehadiran Allah tidak dibutuhkan atau dicari secara permanen atau terus-menerus. Biasanya mereka mencari Allah hanya pada waktu membutuhkan pertolongannya untuk masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Saudaraku, bila kebutuhan sudah terpenuhi atau kalau masalah yang mereka hadapi sudah selesai, maka mereka tidak merasa membutuhkan Tuhan lagi. Lagi pula, masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani juga dapat diselesaikan tanpa tindakan Allah secara khusus. Orang-orang di luar Kristen pun mengalami persoalan-persoalan hidup yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani yang sama dengan orang Kristen.
dan mereka dapat menyelesaikannya tanpa iman kepada Yesus, seperti pada kehidupan orang Kristen. Banyak penyelesaian masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani bukan karena tindakan Allah secara khusus, melainkan karena hukum kehidupan, yaitu apa yang ditabur seseorang itu juga yang akan dituainya. Biasanya mereka mengakuinya sebagai fenomena kehadiran Allah yang mereka sembah. Seperti misalnya, seseorang memiliki masalah lalu berusaha mencari jalan keluar. Besar kemungkinan orang tersebut mendapatkan jalan keluar. Belum tentu hal itu terjadi karena Allah bertindak secara khusus, melainkan karena hukum kehidupan, yaitu hukum tabur tuai. Kalau hal tersebut terjadi dalam kehidupan orang Kristen, biasanya diklaim dan dimaknai sebagai tindakan khusus Allah. Padahal hal tersebut adalah fenomena hukum tabur tuai secara umum yang juga dialami oleh orang di luar Kristen. Ini bukan berarti menyangkal kehadiran dan campur tangan Allah dalam kehidupan orang percaya, tetapi hendaknya fenomena tersebut tidak selalu dimaknai sebagai hadirat Allah. Seandainya hal tersebut adalah tindakan Allah secara khusus, itu pun bukan sesuatu yang perlu dipandang penting, sebab yang terpenting dan terutama adalah keselamatan. Dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Kehadiran Allah dalam kehadiran orang percaya adalah penyertaan Allah untuk mendidik guna mendewasakan rohani mereka agar sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Memang bagi orang Kristen baru, penyertaan Tuhan masih berkisar mengenai pertolongan dalam berbagai masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak jarang Tuhan menyatakan mujizat untuk menunjukkan atau membuktikan kehadirannya dalam hidup mereka. Tetapi ketika Tuhan memandang seseorang atau seorang Kristen sudah mulai dewasa, maka penyertaan Tuhan adalah penyertaan untuk mendewasakan. Di sini kita menemukan kehadiran Allah sebagai Bapa yang mendidik. Misalnya dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, bahwa orang tua mendidik anak-anaknya bertujuan untuk membimbing, menuntun, bahkan mengubah sikap hidup. Dan kehadiran Tuhan Yesus sebagai guru yang juga mengajar. Di dalam Matius pasal yang ke-12, maksud saya 28, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman, konteksnya adalah ketika Yesus memberi mandat orang percaya untuk memuridkan orang lain. Dalam hal ini, kehadiran Allah memiliki tujuan lebih kepada proses keselamatan, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Jadi hadirat Allah berisi didikan Bapa untuk menjadikan orang percaya serupa dengan Yesus. Dengan demikian, kesaksian kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang tampak dalam perubahan karakternya. Orang yang benar-benar hidup di hadirat Allah pasti semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jadi, kalau ada orang yang mengaku hidup di hadirat Allah, tetapi yang menonjol adalah ngerohnya, patut disangsikan kesaksian hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan memberkati kita semua dan kita semakin mengerti apa itu tentang hadirat Allah atau kehadiran Allah di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang cerdas, dewasa, dan orang Kristen yang mengalami perubahan karakter. Sehingga kita diselamatkan, yaitu dikembalikan dalam rancangan Allah semula. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.